Halo, aku Alea Safira. Lahir dalam keluarga yang tampaknya memiliki segalanya. Kemewahan, kenyamanan, dan akses pada segala kebutuhan material. Namun, di balik layar kilau kekayaan itu, tersembunyi suatu kekosongan yang sulit aku ungkapkan. Di rumah, segala kebutuhan materi aku terpenuhi. Aku memiliki segalanya, kecuali satu hal yang sangat aku dambakan, yaitu kasih sayang dan dukungan keluarga yang tulus. Orang tuaku selalu sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing, terjerat dalam layar-layar ponsel pintar dan pekerjaan yang tak pernah selesai. Meskipun segala sesuatu terpenuhi, kehadiran fisik mereka hadir tanpa kedalaman. Telepon seluler, mereka adalah teman setia yang tak pernah terlewatkan, sedangkan aku seakan jauh terpinggirkan. Mereka tak pernah melihat ke arahku dengan penuh perhatian sebagaimana mereka memandangi layar gadget mereka. Rasanya, seolah aku hanyalah bayangan di antara notifikasi dan dunia virtual yang mereka bangun. Pandangan mereka tertuju pada layar, sementara perhatian mereka tak pernah tiba di sisi sejati dari kehidupan ini. Kekosongan dalam hatiku semakin dalam ketika menyadari bahwa kehangatan keluarga yang aku impikan hanyalah menjadi angan-angan dalam dunia mereka yang penuh dengan tugas-tugas yang tak pernah selesai. Aku memahami bahwa kekayaan materi bukanlah segalanya. Bahwa ada kebutuhan yang lebih mendalam dari sekedar harta. Keinginan untuk merasakan kasih sayang, dukungan, dan kedekatan dari keluarga yang seolah menjauh di tengah gemerlapnya kehidupan berkecukupan ini. Aku, Alea Safira, lahir ke dunia yang dipenuhi dengan segala kemewahan, tapi merasa terpinggirkan dalam keramaian yang sunyi itu. Namun, di tengah-tengah keputusan, terselip semangat untuk menemukan jalan keluar. Aku dengan tekad mencoba pergi untuk konseling, dengan harapan menemukan ketenangan, menemukan seseorang yang bisa memahami cerita yang tak bisa diutarakan, serta membuka sudut pandang baru dalam mengartikan cerita rumit tentang keluarga. Waalaikumsalam. Siang Ibu. Siang. Ayo silakan masuk. Silakan duduk di tempat yang dirasa nyaman ya. Sini saja Ibu. Duduknya sudah nyaman? Sudah. Ibu. Iya silakan. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan selanjutnya, diisi dulu ya buku catatan tamunya. Boleh. Di sebelah sini ya Bu? Iya. Nah Ibu. Oke. Ini teh Alea yang kemarin menghubungi Ibu ya? Ya Ibu, saya Alea yang kemarin menghubungi Ibu. Teh Alea gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah untuk hari ini saya sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong, Teh Alea lebih nyaman dipanggil Teh Alea atau Alea aja? Mungkin Alea saja ya Bu. Kayak Alea aja ya. Jadi Alea pas waktu kesini lagi mata pelajaran kosong atau gimana? Kebetulan ada guru yang izin, jadi mata pelajarannya kosong Ibu. Alhamdulillah ya kalau begitu, jadi tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Jadi Alea ada perlu apa nih menghubungi Ibu? Sebenarnya Lea bingung ya Ibu harus menceritakan seperti apa kepada Ibu, karena biasanya ketika Alea bercerita kepada orang lain, jarang ada orang lain untuk mendengar cerita Alea. Jadi Alea takut untuk bercerita kepada Ibu. Alea tenang saja, Alea tidak perlu takut. Ibu akan mendengarkan segala keluh kesah, keresahan yang sedang Alea alami pada saat ini. Seperti itu. Jadi, jika Alea tidak terlalu bisa menceritakan dengan langsung masalahnya lebih dalam, Alea bisa menceritakannya secara perlahan kepada Ibu.
Mungkin Alea sekarang menceritakan garis besarnya saja ya Ibu. Alea menceritakan garis besar mengenai keresahan-keresahan Alea beberapa hari ke belakang gitu ya. Iya, seperti itu. Ngomong-ngomong, Ibu izin bertanya kepada Alea, apakah Alea sebelumnya pernah melakukan konseling? Sebenarnya ini kali pertama Alea melakukan konseling Ibu. Oke, kalau begitu Ibu izin menjelaskan secara singkat ya apa yang dimaksud dengan konseling. Tetapi sebelum itu Ibu juga izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin Alea tahu nama Ibu, tetapi Ibu ingin memperkenalkan diri secara langsung. Nama Ibu Busania Wulandari. Alea bisa memanggil Ibu Bu Sania aja. Nah, jadi Alea, konseling ini merupakan proses bantuan yang diberikan dari Ibu selaku guru BK atau konselor kepada Alea selaku klien atau konseli. Jadi nantinya kita berdua akan bekerja sama untuk mencari jalan keluar atas keresahan yang sedang Alea alami pada saat ini. Seperti itu. Apakah Alea sudah paham? Ya Bu, Alea sudah sedikit paham mengenai konseling. Nah, dan juga di dalam konseling ini terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana cerita yang permasalahan yang Alea sampaikan kepada Ibu itu tidak akan Ibu sebarluaskan. Pun jika memang harus diketahui oleh orang yang berkepentingan mengetahui permasalahan tersebut, Ibu akan meminta persetujuan terlebih dahulu dari Alea. Kemudian yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana Alea ini bisa secara terbuka menceritakan permasalahan yang sedang Alea alami kepada Ibu. Dan juga yang terakhir, ada asas kesukarelaan, di mana Alea datang kepada Ibu itu atas dasar keinginan sendiri tanpa paksaan orang lain. Seperti itu, Alea. Apakah sudah jelas? Sudah Ibu, alhamdulillah sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, sebelum kita melakukan konseling, di dalam proses konseling ini juga ada batas waktu untuk melakukan pertemuan hari ini. Dan waktunya itu 45 menit, Alea. Jadi jika 45 menit belum terselesaikan, kita akan menjadwalkan kembali di pertemuan selanjutnya. Apakah Alea keberatan? Tidak Ibu, tidak apa-apa. Oke, kalau tidak Alea tidak keberatan. Jadi Alea ada cerita apa nih? Ada keresahan apa yang ingin Alea sampaikan kepada Ibu? Jadi sebenarnya Alea itu di keluarga yang sangat cuek, yang terkesan cuek. Keluarga Alea kurang harmonis karena ayah Alea bekerja di luar kota sehingga ayah jarang sekali pulang ke rumah. Ibu juga sibuk sekali bekerja hingga sore, dan ketika weekend ibu seringkali bermain bersama teman-temannya. Begitu pula dengan kakak Alea sangat sibuk karena kakak Alea itu lagi sibuk-sibuknya mengerjakan skripsi, sehingga ketika di rumah mereka hanya ada waktu untuk beristirahat saja. Itu membuat Alea bingung. Alea juga tidak bisa mengungkapkan perasaan-perasaan Alea atau tidak bisa menceritakan mengenai keseharian Alea kepada mereka. Bahkan Alea juga tidak merasakan kehangatan rumah seperti ketika ayah tidak bekerja di luar kota. Ayah juga ketika sebelum ayah bekerja di luar kota, semuanya itu nampak harmonis, namun berbeda ketika ayah pergi ke luar kota. Semuanya nampak tidak terbuka. Alea juga ingin menjadikan keluarga Alea juga seperti semula, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang senang bercerita kayak keluarga-keluarga lainnya, keluarga yang menghargai waktu dan saling terbuka antara satu dengan yang lainnya. Begitu Ibu. Oke, jadi tujuan Alea di sini itu Alea ingin adanya keterbukaan ya antara Alea beserta keluarga Alea. Jadi Alea ingin orang tua, kakak beserta Alea itu bisa saling mensupport satu sama lain, bisa terbuka dengan perasaan serta keadaannya masing-masing, dan juga Alea ingin memiliki waktu luang untuk berkumpul bersama. Seperti itu? Ya Ibu, seperti itu. Apakah Alea sebelumnya sudah pernah menceritakan perasaan tersebut kepada keluarga Alea? Tidak sering Ibu Alea menceritakan mengenai perasaan-perasaan Alea kepada kedua orang tua Alea. Alea biasanya sering menyimpan perasaan Alea sendiri. Alea jarang untuk mengemukakan perasaan-perasaan Alea kepada orang lain atau kepada keluarga-keluarga Alea. Namun Alea juga ingin mereka mengetahui mengenai permasalahan-permasalahan Alea yang sedang Alea alami. Oke,
cerita yang Alia ceritakan kepada ibu memahami bahwa hal ini pasti menjadi beban ya untuk Alia, di mana memang jika kita tidak terbiasa terbuka kepada keluarga, itu akan ada sedikit rasa canggung ketika kita ingin menceritakan perasaan serta keadaan yang kita alami pada saat ini. Nah, Alia, bagaimana jika Alia ini mulai ada keterbukaan diri atau self disclosure, di mana dengan keterbukaan diri ini bisa dimulai dengan langkah kecil. Misalkan Alia terbuka ada kegiatan apa nih hari ini kepada orang tua Alia. Jadi adanya keterbukaan antara Alia beserta keluarga itu bisa dimulai dari diri Alia sendiri, dan itu bisa menjadi langkah awal juga supaya orang tua Alia, kakak Alia, dan juga Alia itu saling terbuka terhadap perasaannya masing-masing. Sebenarnya Ibu pernah ada satu momen di mana Alia menceritakan tentang perasaan-perasaan Alia kepada kedua orang tua Alia, namun beliau mengabaikan Alia sehingga Alia ragu untuk bercerita kembali kepada beliau itu. Namun Alia mungkin akan sedikit sekarang akan sedikit bercerita kepada mereka. Pelan-pelan Alia akan menceritakan mengenai apa saja permasalahan Alia, perasaan-perasaan Alia, dan juga kegiatan apa yang Alia lakukan sehari-hari. Nah, Alia, sekarang Ibu ingin memberikan penguatan untuk Alia, di mana penguatan ini bertujuan agar nanti pada saat Alia ingin terbuka kepada keluarga Alia ini tidak merasa takut, tidak merasa cemas, dan juga tidak merasa ragu. Apakah Alia bersedia? Bersedia, Ibu. Oke, kalau begitu sekarang Alia duduk dengan nyaman, boleh bersandar, pejamkan matanya, tarik nafas, hembuskan. Bayangkan ketika Alia terbuka kepada orang tua Alia, segala keinginan dan tujuan yang Alia harapkan ini bisa terjadi, sehingga Alia bisa menghilangkan rasa takut, rasa cemas, dan rasa ragu pada saat ingin melakukan keterbukaan tersebut. Sekarang tarik nafas lagi, hembuskan, dan buka matanya. Alia, apakah sudah mulai sedikit merasa rileks? Iya Ibu, Alia sedikit merasa rileks. Oke, alhamdulillah ya kalau begitu. Dan juga Alia, Ibu ada saran bagaimana pada saat Alia ingin mengungkapkan keterbukaan diri kepada orang tua Alia coba bicarakan dengan baik-baik dan cari waktu yang tepat untuk membicarakan hal tersebut. Misalnya pada saat sedang bersantai di ruang keluarga, di mana orang tua Alia itu tidak sedang sibuk dengan kepentingan lain. Jadi pada saat Alia ingin melakukan keterbukaan itu, Alia tidak akan terganggu dengan hal apapun. Baik Ibu, kalau begitu mungkin Alia akan mencoba untuk menceritakan tentang permasalahan-permasalahan atau perasaan-perasaan Alia kepada kedua orang tua Alia, namun mungkin secara perlahan ya Ibu. Iya, seperti itu Alia, secara perlahan saja, tidak perlu secara langsung. Nah, Alia, alhamdulillah ya, dari awal sampai akhir kita sudah menemukan jalan keluar untuk keresahan yang sedang Alia alami pada saat ini. Apakah Alia merasa lega? Alhamdulillah Ibu, saya jauh merasa lebih lega ketika saya bercerita kepada Ibu. Alhamdulillah ya kalau seperti itu. Alia, apakah ada yang ingin Alia sampaikan lagi kepada Ibu? Mungkin cukup saja ya Ibu. Oke, karena dilihat juga sekarang sudah 45 menit, jadi untuk pertemuan sekarang itu kita akhiri saja ya. Baik Ibu, kalau mungkin Alia juga akan balik ke kelas. Iya, oke. Kemudian untuk pertemuan sesi selanjutnya, kita adakan di minggu depan di hari Selasa jam 1 siang, Alia bisa? Boleh Ibu, jam 1 siang ya? Iya. Boleh ya? Oke, kalau gitu. Ya, kalau gitu Alia pamit ke kelas lagi ya Bu. Iya, Alia silakan. Terima kasih Ibu. Sama-sama, terima kasih juga ya. Ya. Salam. Ibu, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Siang juga. Ayo masuk. Silakan duduk di tempat yang nyaman ya.
Alea. Oh iya, sebelum kita lanjut berbicara, isi dulu ya buku catatan tamunya. Sudah Ibu. Alea, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Jadi Alea, sebelum kita melakukan konseling hari ini, seperti biasa waktunya 45 menit lagi ya, seperti sesi sebelumnya. Apakah Alea keberatan? Tidak Ibu, aman. Oke, kalau gitu gimana Alea? Apakah Alea sudah berbicara dengan orang tua Alea? Alhamdulillah Ibu, Alea sudah bisa menceritakan mengenai keluhan-keluhan Alea. Alea juga sudah menceritakan mengenai permasalahan-permasalahan Alea. Bahkan Alea sudah bisa menceritakan mengenai keseharian Alea. Bahkan Ibu kemarin ya, Alea sama kakak Alea sama Ibu Alea juga nonton film bersama. Seperti itu Ibu. Wah, Alhamdulillah ya, Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Akhirnya secara perlahan keinginan yang Alea harapkan itu bisa terjadi secara perlahan ya. Ibu juga sangat bangga sekali kepada Alea karena ini semua terjadi berkat keinginan serta kemauan Alea sendiri. Iya Ibu, Alhamdulillah. Terima kasih juga Ibu, semua ini atas saran Ibu, dan juga terima kasih Ibu sudah membantu Alea menyelesaikan permasalahan-permasalahan Alea kemarin. Sama-sama Alea, Ibu senang sekali bisa membantu Alea. Alea, apakah ada yang ingin Alea sampaikan lagi kepada Ibu? Mungkin untuk saat ini tidak Ibu, namun Ibu apakah nanti ketika Alea ada permasalahan atau ada keresahan, Alea boleh kembali lagi kepada Ibu? Tentu saja boleh Alea. Kalau misalkan Alea ingin bertemu dengan Ibu, Alea langsung saja hubungi Ibu tanpa ragu ya. Baik Ibu, kalau begitu mungkin Alea kembali lagi Ibu. Alea akan kembali lagi ke kelas. Oke, Alea mau jajan dulu apa mau langsung ke kelas nih? Kayaknya mau jajan dulu Ibu, Ya udah, 15 menit lagi. silakan ya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Sama-sama Alea. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, semuanya telah berubah dari yang dulu ketika terasa mereka begitu acuh dan kurasa mereka tidak pernah memperhatikanku. Namun, ketika aku mulai membuka diri tentang perasaan yang selama ini aku pendam, aku melihat perubahan yang luar biasa. Saat ini, keluarga kami telah menjadi lebih terbuka dan peduli satu sama lain. Sebelumnya, handphone seringkali menjadi penghalang yang membuat kita terpisahkan saat berkumpul sebagaimana seorang keluarga. Namun sekarang, handphone tidak lagi memainkan peran yang sama. Kita lebih memilih untuk saling bertukar cerita, mengungkapkan perasaan, dan benar-benar peduli satu sama lainnya. Kini